Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, berhubung video sebelumnya ternyata pilot untuk suaranya, mungkin Pak Andri akan coba lagi. Pertama, kita mulai dari pembahasan tentang comparison of right triangle side which the one of the angle is 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Jadi, Pak Andri akan bahas pengulangan sedikit. Yang pertama, perbandingan kalau di segitiga siku-siku ternyata ada sudutnya 30 derajat dan ada juga yang 60 derajat seperti ini. Nah, maka secara kesimpulan untuk 30 derajat itu di hadapannya perbandingannya sama dengan 1. Kalau 60 derajat perbandingannya akar 3, 90 derajatnya itu 2. Sehingga dapat dibuat perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Untuk perbandingan sudutnya, 1 itu untuk yang depannya 30, akar 3 untuk yang depannya 60, dan 2 itu untuk akar yang depannya 90 derajat. Seperti itu. Itulah perbandingannya. Sebagai contoh, misalnya di sini 60 derajat. Berarti kan di depannya harusnya akar 3. Ini akar 3, kemudian yang X-nya ini kan 30 derajat, ya kan? Sehingga X-nya itu adalah 1. Karena ini adalah 4, seharusnya kan 2. Kelipatan dari 4 itu adalah 2 kali 2. Sehingga untuk yang sebelah sini, akar 3 juga dikali 2. Jadinya 2 akar 3. Untuk yang X, itu adalah sama dengan dikali 2 juga. Jadi, X-nya sama dengan 2 kali 1, 2. Y-nya 2 akar 3. Nah, bagaimana kalau misalnya yang 30 derajat? Berarti kalau di 30, maka di depannya adalah panjangnya 1. Kemudian ini 60 harusnya adalah akar 3, dan di sini harusnya 2. Kalau kita lihat, perbandingannya adalah 8, kemudian untuk yang 60 derajatnya 8, 30 derajatnya, 90 derajatnya. Ini adalah 90 derajatnya X, dan 60 derajatnya adalah, sorry, 30 derajatnya adalah Y, 30 derajatnya Y, 60 derajatnya adalah 8. Seharusnya perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Otomatis supaya dapat 8, maka akar 3 ini dikali dengan akar 3 per 8. Berarti dia sama dengan 8 per akar 3 kali akar 3. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi dikalikan dengan 8 per akar 3. Berarti ini Y-nya 8 per akar 3. Yang ininya 16 per akar 3. Jadi dapat X-nya adalah 16 per akar 3. Dan Y-nya sama dengan 8 per akar 3. Sesuai dengan kesimpulan yang ada di bawah. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau 45 ya samakan saja. 45 berarti ini, kalau di sini A berarti di sininya juga A. Sisinya A. Dan untuk yang di depannya, karena dia sama, berarti di depannya adalah A akar 2. Seperti itu perbandingannya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan di sininya 1, di sini 1, berarti di sini akar 2. Kalau di sini 5 akar 2, berarti ini 5, dan di sini juga 5. Seperti itu ya. Itu untuk perbandingan sudut. Oke, cukup. Sekarang kita akan lanjut pembahasan soal yang multiple choice. Ini sedikit saja jelaskan, ini jawabannya C. Yang ini jawabannya adalah following number are not Pythagorean triples. Jadi yang bukan triple Pythagoras. Kemudian kalau ini kita cari A-nya di sini, cari yang OB, habis cari OB dengan Pythagoras, cari OC dengan Pythagoras, habis itu kita cari OD, maka ketemu ternyata OD-nya itu sama dengan 2A di sini. Kemudian untuk yang keempat, panjang sisinya itu ada 5, 6, dan 8. Nah, kalau untuk mencari jenis segitiganya, apakah dia rep atau lancip, atau ke acute itu lancip, obtus itu tumpul, right itu siku-siku. Kalau siku-siku sama dengan, untuk paling panjang, sisi paling panjangnya sama dengan, kalau tumpul berarti C-nya ini lebih besar daripada jumlahnya, kalau tak lancip berarti kurang dari. Sehingga 8 ini kalau dihitung lebih besar daripada jumlahnya, sehingga dia termasuk dalam obtus atau sudut tumpul. Nomor 5, kita perhatikan alasnya saja, alas AB dengan alas AC.
alas AB 12, alas BC 20 berdasarkan Pitagoras. Kemudian kita samakan luasnya, luas segitiganya itu samakan yang mana? Ini kan alas kali tinggi, kemudian alas kali tinggi. Nah, jadi setelah samakan dapat AD-nya ini, si tinggi ini sama dengan sekian, 9,6. Untuk multiple choice-nya, yang pertama katanya rectangle, persegi panjang, salah satunya sisinya 16 dan diagonalnya 20. Kalau kita buat ilustrasi seperti ini menggunakan triple Pitagoras, 20 bagi 4, 16 bagi 4, dapatnya 5, dapat 4. Berarti otomatis ini kita kalau kita ini kelipatan 3. 3 kali berapa? Karena tadi pembaginya 4, berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti panjang sisi ini 12. Kalau kita hitung kelilingnya, 12 tambah 16 tambah 12 tambah 16 hasilnya 56. Berarti kelilingnya adalah 56. The length of the other side harusnya 12 ya, bukan 15. Kemudian the area of rectangle, area berarti 12 kali 16, 192, bukan 256. Oke. Nomor 2. The size triangle below size of a taper. Taper itu lancip ya, triangle, segitiga lancip, taper triangle. Kalau acute obtuse itu untuk sudut, tapi kalau untuk triangle kayaknya ini taper ya, lancip. Segitiga, untuk segitiganya. Ciri-ciri lancip kalau dia panjangnya kuadrat kurang dari jumlah dari kuadrat sisi yang lain. 49 kurang dari 61 berarti dia adalah taper. Kalau yang nomor 2 itu segitiga siku-siku karena perbandingannya triple triangle. 256 kurang dari jumlah ini berarti ini siku-siku lancip juga. Kalau ini tumpul karena 81 lebih besar daripada jumlah keduanya, tumpul ya. Lanjut nomor 3. Sama kita lihat dari sisi yang diketahui, dua sisi. Ini kan dua sisi ketahui segitiga MLL. MNL. Dengan Pitagoras kita bisa mencari LN-nya berapa. Kemudian udah ketahuan, kita bisa nyari OL, ketahuan kita bisa nyari OK. Seperti ini, dapat OL 16. Terus keliling ke elemen O-nya berarti yang ini, sisi-sisi luar ke elemen O-nya dihitung dapat 120. Nomor 4, ini ada segitiga, siku-siku, segitiga siku-siku lagi, temun dia memiliki tinggi yang sama, 12. Kalau kita hitung 12, 13, triplenya 5, 12, 20, triplenya 16. Sehingga kelilingnya bisa kita hitung. Ini harusnya bukan ABC ya, tapi ACD. Sesuai dengan yang soal di bahasa Indonesianya. Jadi jawabannya ini sebenarnya yang 44 itu benar ya, keliling dari ACD-nya 44. Dari keliling ABC-nya benar 30 ABC. Kan? Kemudian area ABD, harusnya ABD ya, ABD, area seluruhnya ini 96. Area ABC bukan 48 tapi 30 harusnya. Selanjutnya short ended triangle, ini hipotenus 40 tadi udah dihitung menggunakan triple 32 bagi 8, 24 bagi 8 dapat berarti 8 kali 5. Dan one side cube, jadi salah satu sisi dari kubus itu 49 berarti S-nya 7. Yang ditanya diagonal sisi berarti diagonal ruang. Kalau kita hitung ini 7, ini 7, berarti ini kan 7 akar 2. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi sudut 45, 45 kan sama dia. Kalau kita hitung ini 7 akar 2, berarti 7 akar 2-nya kalau kita ambil sisi diagonalnya, 7 akar 2, ini sisi 7 yang ini diagonal. Diagonal dihitung 7 akar 3. Keliling dari segitiga isosilis. Isosilis itu berarti sama kaki. Sama kaki berarti 50, berarti kan alasnya 24. Alasnya base itu 24, kemudian ini X misalnya, berarti 2X sama dengan 50 dikurang 24. Kenapa 50? 50 itu kelilingnya. 50 dikurang 24 hasilnya 26, berarti X-nya 13. Di sini 13. Nah, untuk mencari tingginya kan luas itu ada kaitannya, keliling itu ada kaitannya dengan sisinya. Jadi di sini 12, kita ambil setengahnya saja. 13, berarti tingginya adalah 5. Kalau yang ditanya adalah area, kan tingginya area kan. Area itu luas setengah kali alas kali tinggi. Cari tingginya, ternyata tingginya 5. Setelah kita atur. Kemudian setengah kali 5 kali 24 dapatnya 60.
Berikutnya nomor 4 lebih mudah. Ini 8, 15 dengan Pitagoras biasa dapat 17. Triple juga bisa. Nomor 5 juga mudah. Tinggal kita sejajarkan. Ini 8-nya sama. Ini sisi yang sisanya 20 dikurang 14 yaitu 6. 6, 8 tambah 6 berarti triplenya adalah 10. Kalau ditotalin hasilnya 52. Untuk esai juga sama. Ya ini juga sama seperti yang tadi. Kelilingnya tinggal jumlahkan. Ini mencari diagonal apa tuh? Ruang ya. Diagonal ruang kan ini 20, 12. Salah satunya. Nah, menariknya yang ini, untuk diagonal ruangnya ini tidak perlu kita jadikan cari akarnya, tapi cukup kita tentukan X kuadratnya saja. Nah, kuadratnya adalah di situ kalau kita hitung dan kita tentukan kuadratnya 544. Kemudian selanjutnya setelah kita menemukan kuadratnya 544, 544, kita masukkan ke dalam sini. Kan ambil setengahnya saja sebagian diagonal ruangnya Y. X kuadratnya 544, ininya 9 kan sisinya. Berarti 9 kuadrat tambah X kuadrat. 81 tambah 544 hasilnya 625. 625 kalau diakarin dapat 25. Maka diagonal ruangnya adalah 25. Selanjutnya, bentuk yang seperti layang-layang ini. Awalnya 8, berarti ini kan 10. 8, 10, berarti satu lagi 6. Triplenya, Pitagoras. Bisa kan segitiga itu. Kemudian 8, 17, berarti satunya 15. Sehingga diagonal yang panjang itu 21. Diagonal yang datar itu 8 tambah 8, 16. Kalau dikalikan hasilnya 336. Selanjutnya, triple Pitagoras juga, semuanya triple Pitagoras. Di sini 10, 26, maka panjang satunya lagi adalah 24. Berdasarkan apa? Dari A ke C. A ke C seperti ini, 576, akarnya 24. Kemudian, segitiga yang kecil, yaitu CDE. CDE, CE-nya itu berarti 8 sama 17, triple-nya 15. AE berarti AC ini dikurang dengan EC. Dapatnya 24 dikurang 15, dapat 9. Selanjutnya, Ipan berenang menyeberangi sungai dengan panjang lebarnya 21. Lebarnya 21, 21 di sini. Ternyata dia kan ke bawah arus. Jadi arusnya jaraknya A, ternyata lebar jaraknya jadi 20 karena ke bawah arus tadi. Berarti jarak sebenarnya ya kita hitung 21 kuadrat tambah 20 kuadrat kan miring nih kan. Ini kan siku-siku ya. Nah, 441 tambah 400, 841. Akar 841 yaitu 29. Maka jarak dari sebenarnya ke bawah arus itu adalah 20. Itu penjelasan yang pertama.